Halo Sobat Mancing Mania, saya Denny Nakdalung. Oke, hari ini saya servis dan maintenance reel sekaligus saya akan review juga. Ini ada reel dari Seahawk. Oke, ada Seahawk Silverhound 4000 HG. Oke, jadi ini kemarin baru saja dibawa ke markas DND, katanya minta di service dan maintenance. Oke, kita akan cek-cek dulu. Putarannya sih normal ya, putaran normal. Kemudian line roller juga berputar dengan normal. Fungsi bell wire assembly oke. Handle juga normal, clicker normal, dan secara keseluruhan atau secara global ini terasa sangat normal sekali. Tapi tidak ada salahnya ketika sebuah reel yang sudah dipakai, terutama dipakai di air laut, misalnya selama sudah pemakaian 3 bulan sampai 6 bulan bahkan 1 tahun, itu wajib dilakukan service maintenance. Itu bisa dilakukan untuk semua jenis reel, dari yang mahal ataupun yang paling murah, seperti itu. Oke. Seahawk Silverhound ini dia di kisaran reel murah juga. Ini di 300-400 ribuan lah. Oke, dan model reel seperti ini sangat familiar sekali. Akan banyak sekali reel yang mirip seperti ini, bisa dari Versus, bisa dari Kenzie. Jadi reel seperti ini sangat banyak sekali yang mirip-mirip lah. Oke, tahu sendiri kan ya. Oke, langsung saja preparation atau persiapan dalam melakukan service reel. Tak henti-hentinya saya akan sharing seperti biasa. Siapkan baki, kemudian peralatan-peralatan seperti obeng, kunci pas, tang, kemudian pinset, ini sikat gigi untuk pembersihan, kemudian kuas kecil untuk regrease, dan tentu saja pelumasnya. Oke, pelumas di sini pakai DND Grease. DND Grease ini bisa didapatkan di toko-toko online, di Shopee ada, di Tokopedia ada, atau beli langsung lewat saya juga bisa. Oke, saya akan langsung saja lakukan pembongkaran sekaligus pengecekan bagaimana kondisi reel daripada Silverhound ini, Seahawk Silverhound. Oke, sekaligus kita bahas untuk komponen reelnya. Oke, ini handle bisa dilepas. Nah, seperti ini. Oke, di sini pakai satu bearing dan satu bushing. Nah, kemudian bakinya ini sebenarnya bisa kita pakai alas servisnya. Ini lebih enak, dia lebih aman nanti. Nah, seperti ini supaya tidak tercecer. Oke, kita bisa melakukannya step by step dulu. Nah, di sini terlihat memang tidak ada masalah di handle-nya, jadi cukup kita lakukan sedikit cleaning dan regrease. Nah, di sini kan sedikit sekali grease yang ada di sini. Oke, kemudian langsung saja kita regrease. Nah, untuk DND grease ini ada 3 jenis dia, satu setnya. Jadi satu set segini dapat 3. Ada oil, ada white grease untuk drag washer, kemudian ada blue grease untuk gear dan
semua moving partnya atau part yang bergesekan dan bergerak seperti itu. Nah, seperti ini. Kita tinggal regrease dikit-dikit aja. Oke. Nah, seperti ini. Langsung putarannya menjadi lancar sekali. Oke, kemudian di bagian ini juga kita bisa beri grease cukupnya, karena di sini area terbuka ya. Oke, di handle-nya ini ada seal-nya ya, ada seal-nya. Kemudian lanjut lagi ke bagian spool. Nah, di sini juga ada seal-nya. Kemudian bagian ini juga bisa kita lakukan regrease. Oke. Kemudian kita pasang kembali. Oke, ini bagian knob spoolnya sudah. Jadi di sini sudah ada seal-nya juga. Oke, fungsi seal ini menutup di sini dia. Nah, jadi drag washer-nya terlindungi oleh seal karetnya ini. Oke, selanjutnya masuk ke bagian spool. Nah, di dalam spool ini ada key washer dan drag washer atau kanvas pengereman. Nah, biasanya kalau drag washer ini selalu hitam-hitam dia, karena memang dia selalu bergesekan antara drag washer dengan key washernya, sehingga di bagian ini kadang-kadang memang wajib kita cek dan kita bersihkan seperti itu. Oh ya, info untuk cleanernya, ini saya pakai DND cleaner. Oke, DND kontak cleaner ini bisa di order juga di Shopee atau langsung melalui saya. Ini aman untuk segala macam jenis material dan bahan real, mulai dari karet, plastik, metal, grafit, karbon, itu aman ya. Oke, ini drag washernya sudah menggunakan bahan karbon tag. Oke, 3 lapis karbon tag di sini dengan satu support bearing di bagian spoolnya. Nah, untuk bagian ini kita gunakan white grease-nya, di mana fungsi daripada white grease ini untuk melindungi drag washernya.
Oke, kita masukin bearingnya dulu. Kemudian karbon tag-nya kita kasihin drag race-nya. Oke, pada bagian spool sudah selesai. Untuk melakukan service maintenance, saya sarankan caranya seperti ini. Jadi lakukan per grouping atau step by step, sehingga memudahkan kita untuk melakukan service, nggak berantakan seperti itu. Oke, lanjut ke bagian rotor. Nah, ini bagian rotornya ada bagus, ini ada pelindung sealnya. Nah, seperti ini dia, ini rotornya. Nah, di bagian rotor itu yang penting biasanya komponen line rollernya. Nah, ini yang harus selalu kita perhatikan. Kemudian kalau yang baru beli itu di sini bisa di bagian sini kita lapisi grease, sedikit lebih banyak grease-nya nggak masalah. Oke, ini line rollernya pakai bearing dia. Pakai bearing, kemudian kemudian di sini komponennya juga sudah bagus nih, sudah full besi dia untuk lever trip dan spring guide-nya. Nah, seperti ini. Ini rotor Grapid ya. Oke. Di bagian ini juga kita perlu regrease sedikit saja. Nah. Oke, kemudian kita pasangin semua. Selanjutnya di bagian line roller ini kita cek bearingnya. Biasanya kalau sering kena air laut dia ngerosok dia. Nah, ini masih normal, jadi tidak masalah. Kita tinggal regrease saja. Ya, di bagian rotor sudah.
Selanjutnya kita masuk ke bagian bodi. Nah, kita akan bongkarin semua. Nah, oke Sobat Manusia Mania, jadi seperti inilah dalamnya. Mirip sekali, bukan mirip, bahkan sama, cuman beda merek dan beda warna aja biasanya. Dengan yang kemarin terakhir saya review dari Ghost Track itu versus Carbontech, seperti ini dia. Standar di harga 300-400 ribuan ini sudah masuk dia. Sudah masuk, ada beberapa seal di bagian ini, di rotor nutnya, kemudian di side plate ada, di sini ada, di body rail sheetnya di sini. Oke, kemudian di bagian bawah cover clutch one way-nya juga ada, tapi di bagian atasnya di sini tidak ada. Tapi bisa kita tanggulangi dengan sistem greasing atau kita olesi saja dengan grease. Oke, ini reelnya masih bisa dibilang bersih, tidak pernah kena air laut ya. Masih bersih, jadi kita cukup nambahin grease saja. Oke, dibersihkan sedikit. Kemudian sudah bisa kita regrease kembali. Bearing-bearingnya juga masih bersih semua. Oke. Kemudian gearnya bisa kita bersihkan. Ini bahannya zinc dia. Oke, cukup. Untuk di bagian lokomotif slidernya, di sini juga ada slider guide-nya. Oke, jadi di standar reel murah ini sudah cukup dan bisa menjadi alternatif pilihan untuk budget murah seperti itu. Di bagian pinion gearnya ini sudah disupport oleh 2 bearing juga. Oke, rekomen lah untuk harga murah. Dan langsung saya akan regrease kembali. Oke Sobat Manusia Mania, ini sudah tahap terakhir dari service maintenance-nya. Sekarang tinggal kita pasang spool dan handle. Sip, betapa halus dan smoothnya. Nah, oke, jadi service maintenance seperti ini, seperti yang saya bilang di awal tadi, memang sangat diperlukan. Terlebih lagi reel yang sering dipakai di salt water. Tapi kalau yang dipakai di fresh water itu biasanya lebih aman sih, dia nggak akan korosi, nggak akan karatan. Tapi setelah mungkin pemakaian
6 bulan, 1 tahun, itu wajib dicek grease-nya, apakah grease-nya sudah hitam-hitam, dia sudah lengket, atau biasanya beberapa baut itu bisa longgar, seperti baut main shaft itu biasanya longgar kalau sering kita pakai fight dengan ikan yang besar, seperti itu. Oke, demikian tadi service dan maintenance sekaligus review untuk Seahawk Silverhorn ini. Jadi ini adalah salah satu alternatif pilihan yang bisa Anda pilih di reel murah, di mana memang kebanyakan banyak sih reel yang mirip-mirip, mulai dari Versus, Kenzie, Seahawk, Kasking, G-Tech, DMK, dan lain sebagainya. Mereka seperti bersaudara semua karena reelnya banyak yang mirip-mirip. Oke, saya Denny Nakdalung. Terima kasih untuk konten hari ini, dan tetap 2 jempol untuk Anda semua. Mancing mania, mantap.